Kayaknya ya, semua investor, mau yang baru mulai atau yang udah jago sekalipun, pasti punya mimpi yang sama, ngalahin pasar, nemuin saham yang bakal meroket sebelum semua orang tahu. Tapi ada satu teori besar di dunia keuangan yang mempertanyakan, emang impian itu beneran mungkin? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia nih pertanyaan jutaan dolarnya kan? Kita semua tuh pengennya percaya kalau kita risetnya dalam atau punya feeling yang kuat, kita bisa selangkah di depan. Tapi, gimana kalau pasar itu sendiri sebenarnya udah jadi semacam mesin super pinter yang udah nyerap semua informasi dan kepintaran kita semua? Oke, ini dia peta jalan kita untuk bahasan kali ini. Kita mulai dari godaan buat ngalahin pasar, terus kita nyelam ke teori pasar efisien, kita lihat juga bentuk-bentuknya, abis itu kita bahas artinya buat Anda, dan terakhir kita lurusin beberapa salah paham yang sering kejadian. Kita masuk ke bagian pertama. Ide buat nemuin saham pemenang berikutnya, atau bisa jual pas sebelum pasar anjlok tuh, wah, menggoda banget kan? Itu janji utamanya investasi aktif. Kita kan sering banget ya lihat para pakar di TV atau di berita yang kayaknya tahu banget pasar mau kemana. Tapi ada satu teori fundamental di dunia keuangan yang bilang semua keramaian itu dalam jangka panjang mungkin nggak ada gunanya sama sekali. Nah, inilah yang membawa kita ke sebuah ide yang benar-benar mengubah cara pandang. Ide itu namanya teori pasar efisien, atau yang lebih populer disebut hipotesis pasar efisien. Siap-siap ya, karena konsep ini bisa jadi secara radikal mengubah cara Anda ngelihat setiap harga saham. Coba bayangin deh, begitu ada perusahaan rilis laporan pendapatan yang bagus banget, wush, harganya langsung lompat. Sebaliknya, kalau ada berita jelek, harganya langsung anjlok. Menurut teori ini, nggak ada jeda waktu. Semua info yang ada, dari laporan keuangan sampai gosip di industri, itu udah tercermin di harga saham saat ini. Nah, ini dia nih implikasi besarnya. Kalau harga saham itu selalu pas karena mencerminkan semua informasi, itu artinya konsep saham murah atau kemahalan itu sebenarnya nggak ada. Anda jadi nggak bisa lagi berburu harta karun saham yang salah harga, karena pasar udah ngasih harga yang wajar buat saham itu. Yuk, kita lihat bedanya. Di pasar yang efisien, begitu ada berita baru, boom, harganya langsung nyetel secepat kilat. Nggak ada celah buat ambil untung. Tapi kalau di pasar yang nggak efisien, ceritanya jadi beda. Reaksinya bisa telat atau malah lebay. Coba kita lihat lebih dalam. Kalau reaksinya telat, butuh berhari-hari nih buat pasar benar-benar ngeh sama berita bagus itu. Secara teori, ini kan jadi peluang dong. Atau sebaliknya, reaksi yang berlebihan. Itu terjadi waktu investor terlalu panik atau terlalu semangat, jadi harganya kebablasan dari nilai aslinya, yang nanti harus turun lagi buat koreksi. Tapi tunggu dulu. Ternyata efisien itu nggak sesederhana hitam putih loh. Ada beberapa tingkatan atau bentuk efisiensi yang masing-masing ngejelasin seberapa pinter pasar dalam menyerap berbagai jenis informasi. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, ada bentuk lemah. Intinya, harga hari ini tuh udah mencerminkan semua pergerakan harga di masa lalu. Jadi, nyoba nebak masa depan dengan lihat grafik lama atau analisis teknikal, ya nggak bakal berhasil. Kedua, bentuk semi kuat. Ini lebih jauh lagi. Semua info publik, kayak berita dan laporan keuangan, udah termasuk di harga. Ini bikin analisis fundamental yang dalam banget, jadi kurang efektif. Terakhir yang paling ekstrim, bentuk kuat. Ini yang katanya sih nggak nyata ya, dia bilang bahkan informasi rahasia orang dalam pun udah masuk ke harga. Ini nyambung banget ke ide yang namanya langkah acak atau random walk. Logikanya simpel banget kok. Kalau berita baru itu datangnya nggak bisa ditebak, dan pasar langsung bereaksi, ya berarti pergerakan harga saham juga harusnya acak dong, nggak bisa diprediksi. Mirip kayak lempar koin, hasil lemparan sebelumnya nggak nentuin hasil berikutnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang bagian yang paling penting. Terus apa artinya semua ini buat kita, para investor? Kita harus ngapain dong dengan pengetahuan ini? Jadi intinya apa sih? Menurut IMH, nyoba milih-milih saham satu persatu atau nebak kapan harus masuk dan keluar pasar, itu ibaratnya kayak untung-untungan aja. Kalaupun dapat untung gede, itu mungkin lebih karena hoki daripada jago. Teori ini bilang, satu-satunya cara yang bisa diandalkan buat dapat imbal hasil lebih tinggi, ya dengan menerima resiko yang lebih besar, bukan dengan coba-coba ngakalin pasar. Nah, tapi penting juga nih buat kita lurusin apa yang bukan dimaksud sama teori ini. Soalnya ada beberapa salah paham besar yang bisa menyesatkan investor. Ini dia kesalahpahaman terbesar. EMH itu nggak bilang Anda nggak bisa dapat untung di pasar saham. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Teori ini bilang Anda akan dapat imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko yang Anda ambil.
Jadi pasar itu ngasih imbalan karena Anda berpartisipasi dan berani ambil risiko, bukan karena Anda paling pinter nebak-nebak. Ada lagi mitos berbahaya lainnya, kalau harga saham itu selalu wajar atau pas, berarti investasi itu aman. Wah, ini salah besar. Harga yang wajar bukan berarti bebas resiko loh. Pasar yang efisien itu nggak akan melindungi Anda dari keputusan yang jelek. Kalau Anda taruh semua tabungan Anda di satu saham terus perusahaannya bangkrut, ya pasar akan secara efisien bikin harga saham itu jadi nol. Nah inilah kenapa aturan emas, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang atau diversifikasi, tetap jadi fondasi investasi yang paling penting. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau nyoba ngalahin pasar itu adalah permainan yang susah banget dimenangkan, lalu gimana cara paling cerdas buat kita berinvestasi? Mungkin jawabannya bukan tentang jadi seorang peramal, tapi lebih ke soal kesabaran, diversifikasi yang luas, dan menjaga biaya serendah mungkin. Sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak bahasan ini.